Shalom Bapak Ibu semua, semua sahabat BW terkasih. Apa kabar? Selamat bertemu kembali. Shalom Pak Mardani, Pak Mardani. Pak Musa Lembang maksud saya. Halo Eh, Mbak Guna, ya Hai, sehat. Jumpa Bunda. Puji amin. Tuhan. Shalom Abuna, Abuni, shalom semua teman-teman. Selamat pagi Bu Selamat Biho, Pak Musa, Maleli, Bu Acen, selamat pagi. Shalom, Abang, Buni, jadi apa semua Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima Buna, kasih gimana buat kabarnya Buna? puji Bu, Tuhan. Ya, ya, iya, puji Tuhan atas doa dan dukungan semuanya ya. Akhirnya saya bisa melewati masa krisis dan jadi cukup 2 hari aja, hari ketiga bangkit dari masa krisis dan bisa melayani kembali Bapak Ibu semua di BW. Terima kasih banyak untuk pengertian dan pemahamannya. Bu Biho terima kasih ya, Bu Duma, Bu Acen, Bu Lani, ya Bu Leli juga pastinya, Bu Nikartika terlebih lagi yang bertugas menjadi istri siaga ya. Kemudian juga untuk anak-anak juga Alden Talia terima kasih. Juga Bu Mimi, Bu Irma, Shalom Bu Irma. Wah luar biasa. Bagaimana kabar keluarga semua? Juga Bu Helmi, Bu Dora. Gimana Bu Irma? Sehat Bu? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan, senang sekali bisa melihat Bu Irma kembali bergabung. Tepuk tangan buat Bu Irma yang udah lama nggak gabung. Tapi saya tahu percaya Bu Irma juga sering lihat di YouTube ya. Juga untuk Kak Kristia dan juga Pak Hendri Gunawan, ya puji Tuhan, terima kasih banyak ya untuk dukungan doa dan semuanya. Saya benar-benar merasakan sekali dan kiranya walaupun 2 hari kita belum bisa bertemu di BW, tapi saya percaya 2 hari akan ada banyak hal dan banyak cerita ya. Salah satunya adalah begitu saya pulih, saya juga langsung dapat kabar baik ya bahwa ayah dari Mas Kurnia atau Pak Kurnia ya, yang dari 3 bulan lalu kita doakan untuk kesembuhan dan pemulihan dari kanker ususnya agar bisa doanya pada waktu itu kan supaya bisa mengeluarkan bisa BAB dengan cara normal ya, tidak menggunakan cara medis lagi, dan juga untuk pemulihan jantung dari istrinya, dari ibunya Mas Kurnia maksud saya. Itu puji Tuhan kemarin sudah memberitahukan saya, dia peluk saya dan mengatakan terima kasih Pastor sudah mendoakan bapaknya dan ibunya sudah sembuh total ya, puji Tuhan. Amin. Amin. Semua Puji berkat Tuhan. karunia Tuhan ya, dan juga dukungan doa kita yang setia kita doakan terus menerus ya. Dan itu semua menunjukkan dan membuktikan bahwa kita punya Tuhan yang apa saudara, mari kita buka kamera, kita kasih jempol. Sangat Tuhan baik, yang baik, sangat sangat baik, baik, teramat baik, baik selalu ya. baik, Selalu baik, baik, selamanya baik. selamanya baik. Betul, namanya Tuhan Yesus Yesus Kristus. Kristus. Bisa kasih tos dulu ya. Shalom Haleluya. Abuna, semuanya Hai. bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi. Iya, shalom juga. Oke. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa ya Bapak Ibu, kita mulai BW kita hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kami punya Tuhan yang baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Kami mendapatkan banyak sekali pelajaran, kami mendapatkan banyak sekali pengalaman. Terima kasih karena apa yang kami doakan Tuhan kabulkan. Memang tidak secara langsung, tetapi kalau kami setia, maka kami akan melihat hasilnya. Sebab apa yang kami alami hari-hari ini bukanlah menentukan hari depan kami nanti. Entah kami sedang dalam keadaan lemah, entah kami sedang dalam keadaan tidak berdaya, terpuruk,
atau entah kami dalam keadaan yang tidak baik. Bukanlah ini menentukan atau menjadi tanda akhir hidup kami seperti apa. Karena kalau kami setia, kami tidak mengubah keputusan kami. Apa yang kau tanamkan di hati kami sejak awal, itu kami lakukan secara konsisten dan kami tabur dan kami kerjakan. Maka disitulah kami akan melihat hasil akhirnya seperti apa. Ajari kami untuk tidak terpengaruh dengan pemikiran kami sendiri. Ajari kami untuk tidak terpengaruh apa kata orang di luar sana. Sebab hidup ini tidak ditentukan oleh pemikiran sendiri dan apa kata orang di luar sana, tapi ditentukan oleh keputusan kami berdasarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu terima kasih juga Engkau telah menyembuhkan hamba-Mu, dan perkenankanlah hamba-Mu untuk terus membimbing umat-Mu memahami setiap isi firman-Mu, agar hari demi hari kami jalani dengan kemenangan dan kemenangan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan ya. Kita beri tepuk tangan untuk Allah kita yang heran. Haleluya, saudara. Baik, saudaraku yang terkasih, kita mau sama-sama naikkan pujian terlebih dahulu. Pujian yang akan kita naikkan akan saya segera share kata-katanya. Tetaplah setia dalam melakukan apa yang Tuhan sudah kali pertama perintahkan, saudara. Ya, karena seringkali kita mengubah kesetiaan itu dengan pola pikir kita sendiri. Itu yang saya dapat selama saya Tuhan izinkan istirahat full 2 hari tidak bisa bangun. Tapi puji Tuhan hari ketiga saya mendapat banyak sekali pemahaman karena saya dapat banyak sekali kabar sukacita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku
Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus telah kau sembuhkan dan pulihkan aku. Haleluya. Baik saudara, langsung kita sambut yuk. Kita lanjut di Ayub pasal yang ke-13. Oke, di Ayub pasal 13 kita mau baca lanjutannya. Sudikah kamu berbohong untuk Allah? Sudikah kamu mengucapkan dusta untuk Dia? Apakah kamu mau memihak Allah, berbantah untuk membela Dia? Apakah baik kalau Ia memeriksa kamu? Dapatkah kamu menipu Dia seperti menipu manusia? Kamu akan dihukumnya dengan keras jikalau kamu diam-diam memihak. Apakah kebesarannya tidak akan mengejutkan kamu dan ketakutan kepadanya menimpa kamu? Dalil-dalilmu adalah amsal debu dan perisaimu perisai tanah liat. Diam, aku hendak berbicara. Apapun yang akan terjadi atas diriku, dagingku akan kuambil dengan gigiku dan nyawaku akan kutatang dalam genggamku. Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Itulah yang menyelamatkan aku, tetapi orang fasik tidak akan menghadap kepadanya. Oke, ya. Di sini harus kita pahami dengan benar supaya tidak menjadi kesalahpahaman. Seperti yang saya katakan, tidak semua berani membahas kitab Ayub. Karena apa? Karena dulu pun saya juga demikian. Makanya hari ini melalui media BW ini saya ingin membagi apa yang Tuhan sudah singkapkan, sehingga Bapak Ibu juga menjadi orang-orang yang benar-benar bisa memahami. Karena kalau ini tidak penting, tidak mungkin ditulis dalam kitab suci, ya. Di sini kita bisa melihat ada dua bagian, saudara, ya. Ayub pasal 13 ayat 7 sampai ayat 12 ini, Ayub menegur sahabat-sahabatnya karena apa? Karena mereka mengatasnamakan Allah, tetapi tidak menyampaikan kebenaran. Makanya dia mengambil posisi di posisi teman-temannya Ayub ini, ya. Nah, Ayub pasal ayat 13 sampai 16 itu Ayub menyatakan tekadnya. Apapun keadaannya, sekalipun misalnya resikonya sangat besar, aku tetap datang sama Tuhan. Demikian, ya. Jadi ini bukan iman yang nekat, tapi iman yang tetap percaya sekalipun belum terjadi apa-apa dan bahkan kita nggak ngerti. Karena di bagian ini, saudara, banyak sekali orang-orang yang mewakili Allah, dan terkadang kita sendiri juga menjadi orang seperti itu. Kita menjadi Allah bagi diri kita sendiri. Kita nggak ngerti apa-apa, tapi kita sok ngerti apa-apa. Makanya di ayat yang ke-15, ya, menurut saya itu adalah satu tekad yang luar biasa. Di situ kan dikatakan, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku, namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Jadi kira-kira sekalipun saya datang sama Tuhan, dan misalnya saya datang sama Tuhan, Tuhan tuh nggak terima saya tetap datang sama Tuhan. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Rata-rata kita kan nggak akan berani kalau kita menghadapi seseorang yang sudah pasti akan menghukum kita, atau misalnya galak, atau misalnya wataknya keras. Jadi Ayub sedang memberikan sebuah pengajaran edukasi kenyataan hidup bahwa sekeras-kerasnya manusia tidak ada yang lebih keras daripada Tuhan sebenarnya. Hanya masalahnya banyak orang yang memanfaatkan kebaikan dan kebelas kasihan Tuhan. Ya, di sini pembelajaran buat saudara dan saya, supaya kita tidak menjadi manusia yang selalu memanfaatkan kebaikan Tuhan. Jadi ini bukan mengacu kepada Tuhan itu kejam loh, dia mau menghancurkan saya, bukan. Tetapi Ayub sedang mengajarkan, kamu bisa takut menghadapi si B, kamu gak berani ngomong sama si A, tapi kamu kok berani ngomong kayak gini sama Tuhan, kira-kira demikian. Ya, dan ini adalah seringkali terjadi dalam kehidupan kita manusia. Kita lebih takut kepada manusia daripada sama Tuhan.
Padahal ketika Tuhan itu bertindak, tindakan itu jauh lebih keras dan lebih sadis sebenarnya. Dalam konteks bukan melakukan kejahatan buat kita. Tapi pendirian Tuhan itu kalau tegas tuh lebih tegas dari manusia gitu. Nah seringkali kalau udah begini manusia meninggalkan Tuhan. Ah Tuhan itu jahat kok. Akhirnya dia tinggalkan Tuhan. Nah di sini Ayub bilang, sekalipun Tuhan yang saya sembah ini akan melakukan sesuatu yang buruk sama saya tetap datang kepada Dia dan saya tidak akan meninggalkan Tuhan. Ayub belum ngerti alasan penderitaannya itu apa. Jawaban Tuhan juga belum datang. Keadaannya belum berubah, tapi imannya ini iman yang teguh tertuju kepada Tuhan Allah yang disembah. Pelajaran yang ketiga, kalau kita berharap kepada seseorang, kita sering berharap karena apa? Kebaikannya. Tapi ketika orang itu tidak baik, adakah kita masih berharap? Contoh, karena orangnya baik, kita berharap dia datang. Datang gak si A? Datang gak si B? Kenapa? Karena dia baik. Tapi begitu orang ini bikin masalah, kita sebagai manusia harus jujur. Kita akan ngomong begini, dia gak datang kan? Karena kita sudah punya masalah dengan dia. Nah, cilakanya kualitas hubungan seperti ini dibawa ke kualitas hubungan kepada Tuhan. Seringkali kita itu berharap, ya karena ada istilah yahal di situ. Yahal itu artinya berharap, menanti dengan penuh keyakinan dan tetap percaya. Di sini kenapa saya bisa mengatakan Ayub mengajarkan iman yang nekat ibaratnya gitu. Sudah tahu kalau ketemu sama Tuhan udah pasti, kamu pasti akan dapat hukuman misalnya. Ya, saya tetap datang sama Tuhan. Apapun yang terjadi karena apa? Karena dia Tuhan. Dia berhak untuk melakukan apa saja atas hidup saya. Nah, sikap ini jarang ditemuin sama manusia hari-hari ini. Sikap ini hampir tidak disadari oleh setiap kita. Kita berharap sama Tuhan, kita minta sama Tuhan, tetap percaya. Tapi harapan-harapan pasif gitu. Kenapa? Karena begitu keadaannya belum berubah, ya dia juga akhirnya harusnya gak berubah malah dianya tidak berubah gitu. Berubah apa? Harusnya dia berubah aktif. Kalau di sini ini adalah harapan yang aktif. Seringkali kita tidak mengingat hal seperti itu. Jadi saudara, berubahnya kesetiaan kita bukan berdasarkan apakah yang sudah Tuhan kerjakan. Tuhan mau kerjakan apapun dalam hidup kita, kita harus seperti Yesus Kristus. Tetap setia sampai di kayu salib. Sampai dia mati untuk semua orang, dia bangkit untuk semua orang yang mau datang kepadanya, yang mau percaya kepadanya, bahwa dia adalah Allah inkarnasi menjadi manusia, roh jadi daging untuk menyelamatkan umat manusia. Ini yang dimaksud oleh Ayub dari yang dia katakan kepada sahabat-sahabatnya. Mari kita renungkan saudara. Seringkali kita berkata, aku akan percaya kepada Tuhan. Ya, bagaimana kalau doamu belum dijawab? 1 bulan, 2 tahun, bagaimana kalau 10 tahun? Masih bisa gak kita ngomong seperti ini? Nah, Ayub mengajarkan sesuatu yang lebih dewasa. Bukan tentang berapa tahun, bukan tentang bagaimana, bukan tentang sampai nanti kalau Tuhan gak jawab ya udah saya tinggalin. Itu bukan orang setia saudara. Baru gak dijawab malas ke gereja, baru gak dijawab atau jawabannya lain malas yang namanya baca Alkitab. Tapi kita mengharapkan Tuhan setia. Kita mengharapkan pasangan kita setia. Kita mengharapkan orang-orang yang bekerja sama kita setia. Kita aja gak bisa setia kok. Anda mau tahu setia itu artinya apa? Berharap penuh keyakinan tanpa batas waktu dengan kualitas yahal ini. Karena makna dari gramatikal Ibrani itu adalah yahal adalah apa?
menanti dan berharap tanpa batasan waktu. Di sini Ayub mengajarkan sesuatu yang lebih dewasa. Ini iman yang bergantung bukan kepada situasi. Iman yang hanya percaya kepada Tuhan, terlepas keadaannya baik atau tidak baik. Jadi bukan aku percaya karena semuanya baik, tetapi aku percaya bahwa karena apa? Bukan situasinya, karena apa? Bukan sembuhnya, karena Tuhanku baik. Ketika aku datang kepada Tuhan, Dia menegur aku, itu baik. Baik buat aku. Makanya hari ini kita belajar, mari yang pertama jangan mengatasnamakan Tuhan untuk sesuatu yang kita sendiri nggak tahu, saudara. Ya, apalagi jangan termakan isu atau perkataan Tuhan bicara sama saya. Tuhan bicara sama semua orang. Dan Tuhan bicara nggak cuma kepada satu orang. Kita akan menjadi orang yang mudah sekali ditipu. Hanya percaya dengan orang yang berkoar-koar, Tuhan bicara sama saya bahwa ibu harus begini, bapak harus begini. Tetapi kalau Roh Kudus letakkan sesuatu di impresi di orang itu, pasti klik dengan apa yang diletakkan di dalam hatimu juga. Ya, jika mengerti sesuatu juga jangan berlagak, kita mengerti segalanya. Jadi jangan kalau kita tidak mengerti masalahnya, tidak mengerti situasinya, jauh lebih baik kita datang kepada Tuhan. Dan yang kedua, datang kepada Tuhan itu bukan karena menanti jawabannya. Mari kita rubah mental kita. Kita datang sama Tuhan karena kita memiliki iman dengan kualitas Yahal. Karena Dia Tuhan Allah. Dia layak untuk kita kunjungi dan datangi dan disembah. Sampai kapanpun, saudara. Karena kalau sampai doa kita dijawab, lalu setelah doa kita dijawab, apa kita tidak mau lagi datang kepada Tuhan? Karena biasanya manusia seperti itu. Dan yang ketiga, jadikanlah karakter Allah sebagai dasar iman, bukan sebagai alasan kita hidup sebagai orang Kristen. Yesus itu adalah dasar iman kita. Salib itu adalah dasar doa kita. Bukan sebagai dasar situasi keadaan hidup kita. Karena keadaan situasi pasti bisa berubah, saudara. Tetapi pribadi Tuhan, kasih setia Yesus tak pernah berubah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, hamba serahkan seluruh dimensi kehidupan orang-orang yang mau mencari wajah Tuhan melalui YouTube channel BW maupun Zoom ini ke dalam tangan kuasa pemeliharaan kasih setiamu. Engkau sendiri yang akan menyatakan, dan pernyataan yang hamba sampaikan ini adalah apa yang tertulis dan yang disampaikan oleh kitab suci melalui kitab Ayub ini ya Tuhan. Terima kasih untuk pembelajaran ini. Hamba percaya barang siapa yang mengerti dan melakukannya, itulah orang-orang yang pasti selalu mendapatkan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Orang-orang yang tidak lagi bergantung kepada situasi, yang tidak lagi bergantung kepada keadaan, yang tidak lagi bergantung kepada sudah atau belum dijawab doaku. Karena ujian kasih setia manusia hanyalah dari waktu. Biarlah kami semua lulus dari ujian sang waktu ini. Bahwa kami orang-orang yang Yahal, menyembah datang kepadamu berharap tanpa batasan waktu. Sebab Engkau layak untuk disembah. Engkau Tuhan Allahku. Aku tidak akan pernah menjauh daripadamu. Aku akan siap menerima apapun. Tidak hanya berkat, tetapi juga teguran. Tidak hanya nasihat, tetapi juga pengharapan. Sama seperti halnya kami percaya bahwa tangan kami, hidup kami tidak akan sia-sia. Lumbung-lumbung kami tidak akan Kau biarkan kosong. Karena pengharapan kami, pengharapan pasti, bukan pengharapan palsu. Maka berkat-berkat yang kami terima hari ini adalah berkat-berkat yang langsung dari tangan-Mu Tuhan Yesus. Kasih kemuliaan Allah Bapa
menyertai umatmu hari ini. Bukalah tanganmu saudara, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah cinta kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Untuk itu tetaplah berharap kepadanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat bekerja dan selamat sekolah, selamat beraktivitas. Terima kasih Terima kasih Abuna Abuna. dan Bapak-Bapak. Sehat ya Abuna, sehat ya Abuna. Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati ya. Amin. Abuna, Kepada Ibu, Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkatin kita. Amin. Sama-sama kita katakan semboyan BW 3, 2, 1. Jangan kasih kendor. Viewers jangan kasih kendor. Sampai jumpa besok ya. Jangan kendor. Bye.